Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada video sebelumnya kita masih ngederes ya, menghafal, mengingat-ingat tentang rukun-rukun sholat. Karena memang rukun sholat itu sudah dibahas sebelumnya, ada yang qauli, ada juga yang fi'li atau fa'li. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama mendefinisikan sholat itu sebagai tindakan-tindakan yang dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan ngederes menghafal masih dalam kitab Kasyifatus Saja pada halaman 59, faslun fi wajibatis sujudi, yaitu pasal atau dalam pasal yang mengenai menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban dalam sujud. Faslun fi wajibatis sujudi. Wa huwa lugotan at-tamammunu wal mailu. Sujud itu menurut bahasa memiliki arti at-tatomunu. At-tatomunu ini maknanya sama dengan wal mailu, yaitu condong. Maknanya sama, condong. Ahaduha ayasjuda ala sab'ati a'dha'in. Lima ruwiya an ibni Abbasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin alal jabhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini wa alla akuffas siyaba wa sya'ara. Rawahu Saikhoni. Yang pertama, syarat-syarat sujud itu ada 7. Ada 7, bahkan lebih banyak daripada 7. Bahkan lebih banyak daripada 7. Namun di sini dikatakan ada 7. Yang pertama adalah ahaduha ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota tubuh. Jadi syarat sujud yang pertama adalah sujud itu dilakukan dengan bertumpu pada 7 anggota sujud, anggota badan, 7 anggota tubuh. Artinya 7 anggota ini harus menempel di atas lantai atau di tempat sholat. Dasar syarat ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin minal jabhati. Sebagian ada teks dalam sebagian riwayat alal jabhati wal yadaini warukbataini dan seterusnya, yang artinya saya diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota tubuh. Mana yang 7? Yaitu al-jabhah. Yang pertama adalah dahi,
wal yadaini, kemudian nomor 2, nomor 3, 2 telapak tangan, kedua telapak tangan. Yang keempat dan yang kelima warukbataini, kedua lutut. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh wa atrofil qadamaini, ujung-ujung telapak jari-jari kaki kiri dan kanan. Ya kan? Bahasanya begitu dalam hadis wa atrofil qadamaini, dan ujung-ujung jari, tapi diartikan sini bahasa bawah dikatakan butunil asabi'i rijlain gitu ya. Nah, itu yang pertama, yaitu atrofil qadamaini. Yang keenam dan yang ketujuh adalah telapak-telapak jari kaki. Nah, telapak jari kaki. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Syaikkhani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, anggota atau syarat sujud itu adalah wasaniha antakuna jabhatuhu maksyufatan illa li'udrin. Nah, kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan illa li'udrin kawujudi sya'ri nabatin fiha wa isobatin liwaj'in haitsu syaqqa naj'uha masyaqatan syadidatan. Yang kedua, dahinya harus terbuka. Di syarat sujud berikutnya, yakni yang keduanya adalah dahinya terbuka kecuali apabila ada udzur. Mana udzur yang dimaksud? Di sini kata Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan seperti adanya rambut yang tumbuh di atas dahi. Misalnya di dahinya ini tumbuh rambut, nah, maka itu udzur, ya kan? Itu udzur, walaupun ada rambut menghalang. Ini menghalangnya bukan dari atas ke bawah rambutnya, tetapi memang rambutnya tumbuh pada dahinya. Atau perban yang terbalut karena sakit. Di dahinya ini diperban karena dia sakit, karena dia luka, dan sekiranya tidak memungkinkan untuk melepas itu perban. Kalau dilepas misalnya berbahaya, ini bisa pecah nih ya gitu, atau darahnya bisa keluar. Nah itu disebutnya itu udzur. Kemudian apabila perban itu dipasang saat kondisi suci, nah apabila perban itu dipasang saat kondisi suci, di sini disebutkan wala yu'idu in wada'aha ala tuhrin, dan tidak harus mengulangi sholatnya itu orang yang sholatnya pakai perban di dahinya tadi, apabila ia memakai perbannya itu pada kondisi suci dari hadas dan di bawahnya tidak ada najis yang tidak dimakfu. Najis makfu sudahlah di video sebelumnya ya. Jadi tidak usah mengulangi sholat orang yang dahinya itu memakai perban ketika sholatnya tidak dicopot perbannya, apabila dia pada saat menggunakan perban itu memakai perban, dia dalam kondisi suci dari hadas dan di bawah perban itu tidak ada najis yang tidak dimakfu. Nah ini ya, jadi tidak perlu diulangi sholatnya. Adapun sebaliknya, nah, adapun apabila sebaliknya wa illa a'ada, berarti sebaliknya bagaimana? Apabila perban dipasang saat kondisi kan sebaliknya dari tadi. Jadi apabila perban itu dipasang saat kondisi dalam keadaan hadas,
atau di bawah perban itu ada najis yang tidak ma'fu, maka sholatnya wajib diulangi. Sholatnya wajib diulangi. Ya karena itu sholatnya sholat menghormat waktu saja. Ya, karena dia dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat sholatnya. Selanjutnya wasukbatin futihat fiha fil insidadi al khalqi fayuroi as-satra. Selanjutnya lubang yang terbuka pada dahi di mana asalnya tertutup, maka itu harus ditutup, harus dijaga itu lubang, ditutup. Kemudian apabila pada dahi itu walau ya besat jildatun fiha hatta soro la yuhissu bima yusibuha sohas sujudu alaiha. Apabila pada dahi terdapat kulit yang kering, jadi dahinya ini kulit kering hingga tidak dapat merasa jika disentuh. Karena kulitnya sudah kering, mungkin kulitnya sudah mengelupas bagian dalamnya, sehingga kalaupun disentuh, sampai dia tidak merasa disentuh. Nah, bersujud atau bertumpu ketika sujud di atas kulit itu dihukumi sah sholatnya, meskipun memang kulitnya tadi disentuh tidak terasa. Apa karena tebal sudah kering atau mungkin bagian dalamnya sudah mengelupas. Juga tidak dituntut harus menghilangkan kulit yang mati tersebut. Tidak dituntut harus menghilangkan kulit yang mati tersebut. Di sini dikatakan wala yukallafu izalatuha wa illam yasullahu min dalika masyaqqatun. Dia tidak dituntut untuk menghilangkan kulit mati tersebut meskipun tidak ada kesulitan untuk menghilangkannya. Jadi sudah aja tidak apa-apa karena itu tetap sah melakukan sholatnya. Nah, itu nomor 2. Kemudian wasalisuha at-tahammulu bi ra'sihi ay fil jabhati faqat duna baqiyatil a'dha'i wa huwa ayyusiba siqalu ra'sihi maudi'a sujudihi. Yang ketiga, menekan dahi. Syarat sujud yang ketiga itu adalah menekan dahi seberat kepala lah gitu ya. Menekan dahi seberat kepala atau dengan kepala, bukan menekan anggota-anggota sujud yang lain. Ya, pengertian menekan di sini adalah sekiranya berat kepala itu mengenai tempat sujud, tidak sengaja didorong oleh badan gitu. Beratnya itu tidak sengaja didorong oleh badan, tapi seberat-beratnya kepala saja. Itu nomor 3. Nomor 3. Nah, wa rabi'uha adamul huwiyyi li ghairihi. Yang keempat, syarat sujud itu tidak menyengaja selain sujud. Artinya sujud itu semata-mata karena tujuannya sujud saja. Jadi syarat sujud keempat adalah bahwa orang yang sholat turun untuk bersujud dengan sengaja melakukan sujud. Jadi oleh karena itu apabila orang yang sholat ada niat lain atau ada perbuatan lain selain sujud turunnya, itu tidak sah. Allah yaqsuda bisujudi ghairu wahdah. Orang tersebut tidak ada niat lain, tidak ada maksud lain dalam melaksanakan sujud kecuali apa? Sujud. Jadi umpamanya kalau ada orang yang sholat, dia kaget misalnya ada suara yang sangat keras sekali, atau kalau musim hujan ada suara petir, kaget dia. Kemudian karena kaget sampai dia bersujud. Nah, kemudian dia teruskan sujudnya.
dia teruskan sujudnya, maka itu tidak sah. Artinya apabila ada orang yang sedang sholat kaget hingga ia bersujud, maka sujudnya tidak sah dan ia harus kembali mengulanginya ke awal sebelum sujud. Ya. Wal huwiyu bisa dibaca wal hawiyu. Di sini sebutkan lapad huwiyu bidhammil ha'i, didomahkan haknya, wa fathiha dan fatha. Maknahu as-suqutu min a'la ila asfali. Lapad huwiyu, nah lapad huwiyi tadi ada huwiyi, dibaca dengan doma dan dibaca dengan fathah pada huruf haknya. Berarti maknanya jatuh dari atas ke bawah. Adapun apabila dengan doma saja maka berarti naik. Demikian disebutkan hada fil misbahi, ini disebutkan dalam kitab al-misbah. Wa khamisuha, yang kelimanya alla yasjudu ala syai'in ay muttasilin bihi yataharraku biharkatihi ay fi qiyamihi walau bil quwwati. Alla yasjuda, yang kelimanya tidak bersujud ala syai'in, di atas benda apapun, ay mutasilin bihi, yang mutasil bendanya itu, yang nempel kepada orang yang sholatnya. Ulangi, yang kelima tidak bersujud di atas benda yang mutasil, yakni benda yang berada di tubuh orang yang sholat, di tubuh musolli. Nah, yang menempelnya itu ikut bergerak karena gerakan orang yang sholat. Jadi orang yang sholat berdiri, dia ikut bergerak, ikut berdiri. Kalau orang sholat duduk, benda itu bergerak juga, nah, saat berdiri. Kemudian apabila orang yang sholat dengan duduk kemudian ia bersujud di atas benda yang tidak bergerak karena gerakannya saat duduk, akan tetapi benda tersebut akan bergerak andai ia sholat dengan berdiri, maka tidak sah sujudnya. Maksudnya adalah dia bersujud di atas benda, katakanlah sorban umpamanya, selendang umpamanya ya. Dia bersujud umpamanya di atas selendang. Nah, selendang ini atau benda ini tidak bergerak apabila ia bersujud dalam keadaan sholat sambil duduk. Jadi dalam perpindahan rukun dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud, itu benda tidak bergerak. Tetapi apabila dia berdiri, maka benda itu pun akan bergerak. Nah, maka apabila gambaran seperti itu dikatakan di sini tidak sah sujudnya ya, tidak sah sholatnya. Nah, katakan la yataharraku biharkati fil qu'udi wa kana bihaitsu law shalla min qiyamin la taharraka biharkatihi fayazurru dalika. Itu dikatakan, maka tidak sah sujudnya. Nah, termasuk benda yang mutasil, yang bergerak karena gerakan musolli atau gerakan orang yang sholat adalah bagian tubuh sendiri, tangan umpamanya. Nah, tangan kan ikut bergerak, kita berdiri ikut bergerak, kita turun ikut bergerak. Kemudian dia sujud di atas tangannya, tidak sah. Nah, terutama harus hati-hati itu kaum ibu ya, kaum ibu kalau sholat kan pakai mukena, dia menaruh tangannya di depan, dia bersujud di atas tangannya, tidak sah. Karena itu tangan ikut naik, ikut turun, artinya ikut bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Itu anggota tubuh yang ikut bergerak, sama tidak sah. Tidak sah bersujudnya di atas tangannya. Dah. Amal munfasilu walau hukman. Adapun benda yang munfasil, yaitu benda yang tidak berada di tubuh orang yang sholat, seperti mana ka'udin au mindilin biyadihi, seperti kayu. Nah, kayu umpamanya disebutkan di sini, kayu atau sapu tangan di tangannya, maka sah sujud di atasnya karena benda-benda tersebut tidak dianggap mutasil menurut adat.
fayasihus sujudu alaihi, maka sah sujud kepada benda munfasil, li'annahu la yu'addu muttasilan fil urfi, karena benda yang tadi tidak dihukumi mutasil dalam adat atau dalam kebiasaannya. Wa kada tarafu imamatihi tawilu jidan bihaitsu la yataharraku biharkatihi li'annahu fi hukmil munfasili. Begitu juga ujung sorban. Yang sorbannya itu panjang sekali, tawil jidan, panjang sekali. Bihaitsu la yataharraku biharkati, umpamanya ujung sorbannya itu saking panjangnya tidak bergerak dengan bergeraknya orang yang sholat. Maka ketika seperti itu tidak bergerak dengan gerakan orang yang sholat, maka itu li'annahu fi hukmil munfasili, dihukumi dalam kondisi seperti itu hukumnya munfasil. Ya. Selanjutnya yang keenam, wasadisuha irtifa'u asafilihi. Syarat yang keenam adalah terangkatnya bagian-bagian bawah orang yang sholat, yaitu pantat ya. Pantat apa sih bahasa sopannya, pantat apa ya? Udah itu aja lah. Kalau dibahasakannya selain pantat kayaknya malah lebih ini lagi ya. Udahlah pantat aja. Saya tidak berani nyebut yang satunya. Nah, pantat itu disebutnya asafil, tubuh bagian bawah dan sekitarnya, melebihi bagian atasnya. Ay ajizatuhu wa ma haulaha ala a'alihi. Jadi yang bagian bawah menjadi di atas, yang bagian di atas kepala berarti kan sama pundak menjadi di bawah posisinya dalam keadaan sujud itu. Ulangi. Yang bagian bawah itu apa tadi? Pantat. Melebihi bagian atasnya yaitu kepala dan kedua pundak orang yang sholat. Nah, syarat di atas ini illa idza kana fi sapinatin. Kecuali apabila orang yang sholat itu sholatnya di atas perahu. Wah, di atas perahu, perahu kecil ya. Kayaknya kalau sujud dengan sempurna seperti tadi, dia akan terombang-ambing, walam yatamakkan minhu, ya kan? Walam yatamakkan minhu linahwi mailiha. Dia tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa diam, akan terombang-ambing dengan ombaknya sehingga dia bisa rubuh badannya. Nah, kecuali kasus ini apabila orang yang sholat itu sholatnya di atas perahu dan ia tidak memungkinkan untuk mengangkat pantat melebihi kepala dan kedua pundaknya karena terombang-ambingnya perahu di atas ombak tersebut. Maka ia sholat sebisa mungkin, sekira-kiranya aman saja, tidak kejebur ke laut ya. Akan tetapi dikatakan di sini, nah akan tetapi fayusolli ala halihi wa yu'idu, dan ia harus mengulangi apanya? Sholatnya. Wajib mengulangi sholatnya. Karena demikian itu termasuk udur, ya, termasuk udur nadir atau langka, jarang terjadinya. Nah, seperti itu, li'annahu udrun nadirun. Bi khilafi ma law kana bihi illatun la yumkinu ma'ahas sujud. Beda dengan kasus apabila orang yang sholat itu mengidap penyakit. Orang yang sholat itu mengidap penyakit. Nah, penyakitnya itu yang tidak memungkinkan baginya bersujud karena sakitnya, maka ia tidak wajib mengulangi apanya? Sholatnya. Atau juga wakada al-hubla idza syaqqa 'alaiha dzalika. Demikian pula ibu yang sedang hamil, ketika ia sulit bersujud dengan mengangkat pantat, sekiranya pantat itu lebih tinggi daripada kepala dan pundaknya, dia akan sakit umpamanya, atau susah karena terganjal hamilnya itu. Nah, tidak bisa, kan sakit rasanya kan kalau begitu umpamanya, kedua pundaknya tidak bisa pantatnya tidak bisa lebih tinggi daripada pundak dan kepalanya.
maka ia sholat sebisa mungkin dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Itu dikatakan wa kadal hubla idza syaqqa 'alaiha dzalika. Tidak harus itu ibu yang hamil. Atau apalagi? Umpamanya ada lagi nih, wa kadama law tala anfuhu wa sara yamna'uhu min wad'il jabhati ilal ardi masalan. Kasus lain, selain itu apabila orang yang sholat itu memiliki hidung yang sangat mancung sekali. Wah, mancungnya sangat mancung. Panjang gitu hidungnya pemaya ya. Nah, yang panjang hidungnya. Sehingga hidung yang mancung itu, hidung yang sangat mancung itu menghalang-halanginya untuk meletakkan dahi di atas tempat sujud. Tidak bisa, terganjal hidung pemaya. Terganjal hidung saking hidungnya apa? Mancung, saking panjang hidungnya. Sehingga dia tidak bisa meletakkan apa? Dahi di atas tempat sujud. Maka ia bersujud sebisa mungkin dan ia tidak harus mengulangi sholatnya. Itu yang keenam. Kemudian wasabi'uha at-tuma'ninatu fihi ay fis sujudi. Yang ketujuh adalah tuma'ninah. Tuma'ninah dalam sujud ya. Tuma'ninah dalam sujud. Wa yustaratu aidon ayyadha'al a'dha'u sab'ata fi waqtin wahidin falau wadu'a ba'daha summa rafa'ahu wa wadu'al akhara lam yakfi. Anggota sujud syarat sujud yang ketujuh itu adalah tuma'ninah di dalam sujud. Disyaratkan juga meletakkan 7 anggota sujud tadi ya, meletakkan anggota sujud di atas tempat sholat dalam satu waktu. Jadi apabila orang yang sholat meletakkan dahi, kemudian ia mengangkat dahinya, kemudian baru ia meletakkan tangannya, maka sujudnya belum mencukupi. Tidak sah ya kalau begitu. Dahinya dulu, udah itu dahinya diangkat, baru ia meletakkan tangannya. Tidak sah sujud dalam kondisi seperti itu. Kita lanjutkan. Khatimatun fi dzikri a'dha'is sujudi. A'dha'us sujudi sab'atun al-awalu al-jabhatu. Al-awalu al-jabhatu. Anggota-anggota sujud itu ada 7. Pertama dahi. Nah, yang pertama adalah dahi. Wa hadduha, batasnya dahi itu tulan ma baina sadghaini wa ardon ma baina manabiti sya'ri rasi wal hajibaini. Yang pertama anggota sujud itu dahi. Nah, batas dahi dari segi panjang adalah bagian antara 2 pelipis, dan dari segi lebar adalah bagian antara tempat tumbuhnya rambut, rambut kepala maksudnya, dan kedua alis. Nah, jadi dari pinggir ini pelipis, panjangnya ini dahi. Nah, kemudian lebarnya itu alis sampai tempat tumbuh rambut yang galib maksudnya ya, karena ada yang tidak tumbuh rambutnya sampai ke belakang kan. Nah, yang dimaksud galibnya kebanyakan manusia tumbuhnya di sini. Nah, ini batasnya dahi itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai alis itu lebarnya. Kalau panjangnya tadi antara pelipis dengan pelipis. Itu kedua alis ya, batasnya lebarnya. Kemudian wa kharaja bil jabhati al jabinu wa huwa janibul jabhati minal jihataini fala yakfi wad'uhu wahdahu lakin yusannu wad'uhu mahal jabhati. Mengecualikan dengan dahi adalah jabin. Apa itu jabin? Jabin yaitu bagian samping dahi dari 2 arah. Maksudnya dari sisi kanan dan sisi kiri. Maka tidak cukup kalau hanya meletakkan jabin saja sujudnya, tetapi disunahkan meletakkan jabin itu dengan meletakkan dahi. Yang kedua, wasani wasali subutunul kafaini wal kafu ma yanqudu masuhul wudu'a. Yang kedua,
nomor 2 dan nomor 3 ini ya, karena 2 kiri kanan. Bagian dalam kedua telapak tangan. Ini anggota sujud. Nah, telapak tangan ini kiri dan kanan. Kanan dan kiri. Nah, ini adalah nomor 2, nomor 3 daripada anggota sujud. Maksud telapak tangan di sini adalah bagian yang dapat membatalkan wudu saat disentuhkan kepada farji. Nah, kalau nyentuh farji habis wudu, butuh dakar gitu laki-laki ya kan batal. Nah, maksudnya ini di dalam pembatalan wudu sudah dijelaskan. Itu mana yang menjadi anggota sujud itu yang ketika menyentuh dakar setelah wudu, menyentuh farji setelah wudu dapat membatalkan apa? Membatalkan wudu. Nah, fayakfi wa ujuz'in minal asabi aw minar rohati duna ma'adahuma. Maka dikatakan oleh karena itu dalam sujud dicukupkan hanya dengan meletakkan sebagian jari-jari saja. Itu sudah cukup. Nah, dan sebagian telapak tangan saja di atas lantai, bukan selain keduanya. Jadi yang penting ada bagian jari, bagian telapak tangan menempel di lantai dari tangan kiri dan tangan kanan gitu. Tidak selain itu. Nah, itu karena ini termasuk anggota apa? Sujud. Keempat dan kelima. Keempat dan kelima, warabi wal khamisu ar-rukbatani wa hiya bidomiro wa sukunil kafi. Mifsalu ma baina atrofil fakhidi wa ali saqi wal jam'u rukabun bidomiroi wa fathil kafi mislu gurfatin wa gurofin. Keempat, kelima adalah 2 lutut. 2 lutut ini adalah anggota sujud. Lutut dalam bahasa Arab adalah ar-rukbah. Lapad ar-rukbah dengan dhammah pada huruf ro, rukbah, dan sukun pada huruf kaf, rukbah, berarti bagian tubuh yang memisahkan antara pangkal paha dan ujung betis. Tadi disebutkan ya, itu namanya apa? Rukbah, lutut. Lapad rukbah atau rukbu dengan dhammah ro dan sukun kaf adalah bentuk jamaknya lapad rukabun. Dengan doma pada huruf ro dan patah pada huruf kaf, nah, seperti lapad gurfatun menjadi gurofun jamaknya. Itu lapad apa? Rukbah, lutut lah ya, lutut. Keenam dan ketujuh. Nah, ini anggota sujud yang terakhir. Wasadisu wasabi'u butunu asabi rijlaini. Wa yakfi wad'u juz'in min kulli wahidin fi hadil a'dha'i sab'ah walau min usbu'in faqat. Yang keenam dan ketujuh adalah bagian dalam jari-jari kedua kaki. Yang dimaksud bagian dalam itu adalah butunul asabi ya. Nah, bagian dalam jari-jari kaki itu. Jadi bukan ujungnya, kalau sujud itu bukan ujung jari kaki yang diletakkan di tempat sholat, tetapi butunnya, bagian dalamnya. Makanya dilipat jari-jari kaki itu. Nah, jari-jari kedua kaki, yakni kaki kiri dan kaki, atau kaki kanan dan kaki kiri. Dari 7 anggota sujud yang tadi ini, masing-masing darinya dianggap cukup meskipun hanya meletakkan sebagian saja. Walaupun 1 jari umpamanya untuk melipat kelima-limanya ini tidak bisa. Sakit misalnya. Ya kan, sebagian ada juga yang sudah asam urat kan gitu ya, rematik, kalingsir atau apalah alasannya gitu ya, sehingga jari-jari kaki itu pada waktu sujud tidak bisa dilipat dengan sempurna semuanya. Walaupun cuma 1 jari itu sah saja, jadi saja 1 jari. Nah, atau 1 jari dari kaki, dari tangan tadi kan sudah ya. Nah, akan tetapi meletakkan hanya sebagian dari masing-masing yang 7 anggota ini hukumnya makruh. Jadi kalau bisa ya semuanya. Karena kalau hanya sebagian saja dihukumi apa? Makruh. Selanjutnya, apabila telapak tangan atau jari-jari terpotong ini mah ya karena kecelakaan atau mungkin karena apa gitulah ya. Nah, terpotong. Wah, umpamanya jari-jarinya tidak ada atau tangannya tidak ada. Nah, bagaimana kalau begitu? Walau quti'al kafu
Au butunu asabi'i lam yajib wad'u torfil baqi. Apabila terpotong apa al-kafu telapak tangan, au butunul asabi'i atau telapak-telapak jari, lam yajib tidak wajib apa wad'u torfil baqi meletakkan jari-jari sesisanya gitu ya, jari-jari di sisanya. Ulangi, apabila telapak tangan atau jari-jari terpotong maka tidak wajib meletakkan sisanya, melainkan sunnah. Apabila orang yang sholat diciptakan tanpa memiliki telapak tangan bagaimana? Atau tidak ada jari-jari, nah, maka ia wajib meletakkan bagian perkiraannya saja, yang adanya saja gitu. Nah, kemudian wa yusannu kasful kaffaini fi haqqi zakari wa ghairihi wa butuni rijlaini fi haqqi zakari wal ammati wa amma ghairuhuma fayajibu satruha wa yukrahu kasfu rukbataini lidzakari wal ammati. Ketika sujud disunahkan bagi laki-laki dan perempuan membuka kedua telapak tangannya. Buka. Nah, buka lebar ya. Sedangkan hanya bagi laki-laki dan perempuan amat, nah, abid amat ya, laki-laki amat, laki-laki abid, perempuan apa? Amat. Disunahkan membuka bagian dalam jari-jari kedua kaki. Adapun bagi selain mereka keduanya, abid amat, wajib menutup bagian dalam jari-jari kedua kaki. Dimakruhkan bagi laki-laki dan perempuan amat membuka kedua lutut saat sujud. Nah, ini penting ya. Yusannu kasful kafaini fi haqqi dzakari wa ghairihi wa butuni rijlaini fi haqqi dzakari wal amati. Disunatkan membuka dua telapak tangan pada haknya laki-laki. Laki-laki itu sunat membuka kedua telapak tangan. Wa butuni rijlaini, bahkan membuka telapak kaki duanya, direnggangkan. Fi haqqi dzakari wal amati. Adapun selain itu maka wajib menutupinya. Nah, selain amat ya, wajib menutupinya, selain laki-laki dan amat. Wa yukrahu kasfu rukbataini lidzakari wal amati, dan dimakruhkan membuka dua lutut untuk laki-laki dan amat. Nah, ini yang sering menjadi perbedaan ya. Kalau sholat itu bagaimana lutut ini, paha direnggangkan akan dirapatkan ketika sujud gitu ya. Kalau perempuan rapatkan gitu ya. Perempuan rapatkan. Kalau laki-laki ada dua pendapat. Satu, ada yang pendapat rapatkan lutut itu ketika sujud. Ada juga yang renggangkan. Ada juga yang pendapat lututnya renggangkan tetapi tumitnya dirapatkan. Nah, ada juga yang menyebutkan lututnya rapatkan, tumitnya juga dirapatkan. Sesungguhnya dirapatkan atau direnggangkan tidak menjadi batal sholat. Itu perbedaan di antara para ulama, dan masing-masing yang berbeda itu punya dasar hukum masing-masing. Nah, tidak apa-apa ya. Tinggal kalau madhab Syafi'i merenggangkannya. Selanjutnya, ketika sujud orang yang sholat disunahkan meletakkan anggota-anggota sujud secara tertib. Disebutkan dalam Kasifatus saja, wa yusannu at-tartibu fil wad'i bi ayyadu'a rukbataini awalan, summal kafaini, summal jabhata wal anfa ma'an. Ketika bersujud orang yang sholat itu disunahkan meletakkan anggota-anggota sujud secara tertib. Artinya ia meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian meletakkan kedua telapak tangan, kemudian dahi dan hidung secara bersamaan. Jadi kedua lutut dulu, disusul meletakkan kedua tangan, lalu disusul dengan dahi dengan hidung, itu berbarengan, nempelnya ke tempat sujud bersamaan. Nah, meletakkan hidung secara bersamaan dengan dahi adalah sunnah muakkad.
atau sangat disunahkan. Sangat disunahkan. Nah, ini dikatakan sangat disunahkan. Fawadul anfi ma'aha sunnatun muakkadatun. Meletakkan hidung bersamaan dengan jabhah, dengan dahi, itu berbarengan gitu ya. Sunatan muakkadatan adalah sunat yang dikukuhkan. Wala yakfi wad'uhu wahdahu li'anal mu'tabarah wal jabhah. Itu tidak cukup kalau hanya meletakkan hidung saja. Jabhahnya, dahinya tidak diletakkan. Ulangi, tidak cukup kalau hanya meletakkan hidung saja. Karena yang menjadi syarat adalah meletakkan dahi, bukan meletakkan hidung. Disunahkan hidung yang diletakkan adalah dengan kondisi terbuka. Jadi jangan dipenyeh hidungnya gitu ya, terbuka. Supaya bisa bernapas, kalau lubangnya melongo gitu ya. Nah, selanjutnya, falau khalafa tartiba al-madhkuru awik tasoro ala jabhati kuriha mura'atan lil qauli biwujubi wad'il anfi. Dah, disunahkan hidung diletakkan adalah dengan kondisi terbuka apabila orang yang sholat itu dengan tidak tertib seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu meletakkan kedua lutut dulu, kemudian meletakkan kedua tangan, kemudian meletakkan dahi dengan hidung bersamaan. Nah, atau dia hanya meletakkan dahi saja tanpa disertai hidung. Dahinya nempel tapi hidungnya tidak. Maka itu hukumnya makruh. Kenapa dihukumi makruh? Karena dikatakan di sini tujuannya adalah mura'atan lil qauli biwujubi wad'il anfi, karena di sini menjaga atas pendapat ulama yang mewajibkan meletakkan hidung pada saat sujud. Jadi jangan sampai hanya apa saja, hanya dahi saja, hidungnya tidak ditempelkan ketika sujud. Maka itu hukumnya makruh. Bisa dihukumi makruh karena menjaga kepada pendapat atau qaul biwujubil anfi, yaitu pendapat ulama yang mewajibkan meletakkan hidung gitu. Makruh. Kemudian dalam masalah tartib, wa khalafal imamu malikin faqala yad'u yadaihi summa rukbataihi. Dalam masalah tartib dalam sujud, Imam Malik berpendapat lain. Ia memaksudkan tertib dalam sujud itu adalah dengan meletakkan wad'u yad'u yadaihi, meletakkan kedua tangannya, summa rukbataihi, kemudian kedua lututnya. Jadi beda dengan pendapat Asy-Syafi'iyah tadi ya, yang disampaikan Syekh Nawawi tadi, pendapat Syafi'iyah, bahwa kata pendapat ulama Syafi'iyah, meletakkan dulu kedua lutut, baru disusul kedua tangan, baru disusul dengan dahi disertai hidungnya. Itu. Nah, faslun fi iddatis syaddati fit tasyahudi. Pasal berikutnya akan menjelaskan tentang tasdidnya tasahud. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.